Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, Bapak Kepala Dinas Deperindak Kota Palu, Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu, serta rekan-rekan media yang saya banggakan. Hari ini Rabu tanggal 17 Juni tahun 2020, kami dari Satgas Pemantauan dan Pengendalian Penyebaran COVID-19 Kota Palu akan merilis updating data pemantauan COVID-19 di Kota Palu. Yang pertama, ada kasus pelaku perjalanan. Hari ini dilaporkan ada 13 kasus baru, hingga masih dilakukan pemantauan sejumlah 337 kasus pelaku perjalanan. Untuk kasus orang tanpa gejala, hari ini tidak ada laporan kasus baru. Yang masih dilakukan pemantauan sejumlah 7 kasus OTG yang memang reaktif dan itu telah dirawat di pondok perawatan di Asrama Haji dan di Rusunawa, serta ada di Rumah Sakit Anutapura. Untuk kasus orang dalam pemantauan, hari ini dilaporkan ada 1 kasus baru orang dalam pemantauan. Ini adalah pelaku perjalanan dari pos pintu masuk darat yang kita lakukan rapid, menjadi ada gejala dan hasil rapidnya reaktif, sehingga kita rawat di untuk perawatan. Jadi yang masih dilakukan pemantauan dan ini sudah dirawat di pondok perawatan sejumlah 32 kasus ODP. Untuk kasus pasien dalam pengawasan, hari ini tidak ada laporan kasus baru dan hari ini dilaporkan juga 2 kasus PDP telah dinyatakan sembuh, yang keduanya dirawat di Rumah Sakit Madani. Jadi kasus PDP untuk Kota Palu nomor 1 dan itu masih dirawat di Rumah Sakit Undata. Untuk kasus terkonfirmasi positif 19 Kota Palu, hari ini tidak ada laporan kasus baru dan hari ini juga dilaporkan 3 kasus terkonfirmasi positif Kota Palu telah dinyatakan sembuh. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi 3 kasus terkonfirmasi positif Kota Palu yang dirawat di Rumah Sakit Undata telah dinyatakan sembuh setelah hasil swab 2 kali berturut-turut negatif. Jadi untuk pasien terkonfirmasi positif 19 Kota Palu yang masih dirawat sejumlah 11 kasus, mana 4 kasus dirawat di Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu, 1 kasus dirawat di Rumah Sakit Undata, dan 6 kasus dirawat di Rumah Sakit Madani. Jadi sekali lagi ada informasi bahwa ada 1 kasus yang isolasi mandiri, itu tidak benar. Semua 11 kasus ini sementara dalam perawatan di rumah sakit. Untuk informasi di pos-pos pemeriksaan di pintu-pintu masuk Kota Palu, hasil screening dilaporkan di pos pemeriksaan Pantoloan Perbatasan Wani, hasil screening ke 36 pelaku perjalanan. Di pos pemeriksaan Tawaili, hasil screening 73 kasus pelaku perjalanan. Di pos pemeriksaan Watu Sapu, hasil screening 233 kasus pelaku perjalanan. Di pos pelabuhan penyeberangan feri Taipa, hasil screening 36 pelaku perjalanan. Dan di pos Bandara Mutiara Sis Al Jufri, hasil screening 199 pelaku perjalanan. Untuk informasi pondok perawatan OTG dan ODP Kota Palu, di pondok perawatan OTG dan ODP Kota Palu Wisma Haji, hari ini masih dirawat sejumlah 9 kasus
dan di Pondok Rusunawa Pantoloan OPA hari ini yang masih dirawat sejumlah 23 kasus. Demikian informasi updating data pemantauan COVID-19 di Kota Palu. Selanjutnya ada informasi dari Bapak Kepala Dinas Kesehatan. Yang perlu saya sampaikan yang pertama adalah sesuai dengan surat edaran Bapak Wali Kota yang mengacu pada surat gugus tugas nomor 7 tahun 2020 bahwa bagi orang yang mau masuk ke Kota Palu, bagi pelaku perjalanan yang mau masuk ke Kota Palu harus memiliki hasil pemeriksaan rapid test non reaktif, terutama yang berasal dari daerah-daerah yang terpapar, sehingga jangan sampai mengatakan bahwa itu kebijakan pemerintah daerah Kota Palu. Ini adalah gugus tugas pusat yang dituangkan oleh pemerintah daerah Kota Palu. Itu satu. Yang kedua, mengenai adanya pondok perawatan Rusunawa Pantoloan dan asrama haji, perlu saya sampaikan kepada masyarakat bahwa berdasarkan data dan fakta, kasus OTG yang menjadi positif itu ada, kasus ODP yang terkonfirmasi juga positif ada, sehingga isolasi yang mandiri selama ini memang ada dituangkan dalam peraturan Menteri Kesehatan, cuman isolasi mandiri itu harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Di antaranya harus memiliki kamar tersendiri, kemudian harus di dalam rumah semua menjauhi kontak dengan yang bersangkutan, makan bersama tidak bisa. Semua protokol-protokol COVID dalam isolasi mandiri itu harus dijalankan. Kalau tidak, maka seandainya kasus ini terkonfirmasi positif, maka akan terjadi penularan kemana-mana. Itulah yang kita kenal dengan transmisi lokal, artinya terjadi penyebaran yang tidak mampu lagi kita kendalikan. Alhamdulillah, kita sudah ada bukti orang-orang yang sudah dirawat di asrama haji, di pondok perawatan asrama haji, yang selanjutnya terkonfirmasi positif, kita tidak lagi setengah mati untuk tracking di mana kontaknya. Kenapa? Sudah masuk dalam wilayah isolasi. Itulah maksud dan tujuan kenapa ada pondok perawatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Palu. Semata-mata hanya untuk memotong rantai penularan, dan alhamdulillah sekarang ini juga kemarin 37 kasus yang dirawat di pondok perawatan asrama haji, satu kali swab alhamdulillah langsung keluar 27 orang. Memang ada terkonfirmasi positif satu, tetapi itu berasal dari luar kota. Selanjutnya, mengenai new normal yang sekarang ini ada yang menafsirkan bahwa sebebas-bebasnya new normal itu bisa dilaksanakan, tetapi harus mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan pemerintah. Nanti ada tim pengawas yang akan memantau seluruh warung kopi, restoran, hotel, dan lain sebagainya yang termasuk new normal. Kalau menerapkan protokol COVID, maka silahkan jalan, tapi kalau tidak, nanti akan mendapatkan teguran pertama, kedua, dan sanksi yang terberat adalah menutup dan menarik isi usaha dari yang bersangkutan. Ada juga sekarang ini sudah melakukan pesta. Untuk sementara, aturan tentang pesta
resepsi belum ada edarannya dari pusat. Untuk itu hukum apabila belum ada yang baru, maka kita masih berpegang kepada yang lama. Berdasarkan peraturan Kapolri, orang berkumpul itu maksimal 15-20 orang. Jadi kalau sudah melebihi itu dengan dengan mengabaikan social distancing, maka saya berharap pada orang-orang yang mau pesta, jangan sampai sementara pesta dibubarkan oleh pihak yang berwajib, sehingga aturan-aturan tentang keramaian-keramaian masih tetap berlaku yang lama, karena aturan baru belum ada. Yang ada aturannya juga tentang cara beribadah sesuai dengan surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2020, bahwa rumah-rumah ibadah dipersilahkan untuk melaksanakan berjamaah, tetapi harus menjaga jarak, termasuk kepada masjid, gereja, dan tempat-tempat ibadah lainnya di Kota Palu. Dengan demikian bahwa seluruh aspek di masyarakat tetap menjalankan protokol COVID sampai pemerintah mencabut protokol itu. Sampai saat ini belum ada aturan-aturan pemerintah, belum ada tanda-tanda untuk itu. Untuk itu saya harapkan kepada segenap masyarakat dan seluruh elemen yang ada, mari kita bersama-sama saling mengingatkan, saling membantu, supaya insya Allah pada waktunya nanti Kota Palu akan kembali normal seperti biasa. Dan alhamdulillah hari ini dengan kemarin sudah sembuh sebanyak 9 orang. Jadi insya Allah dalam waktu mudah-mudahan tidak terlalu lama semuanya akan kembali sembuh dengan dukungan kita semua. Dan diharapkan kami juga kasus-kasus tidak bertambah banyak dengan adanya protokol yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Palu. Saya kira demikian atas kerjasama kita semua. Kami atas nama tim gugus Satgas Kota Palu mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kondisi saat ini, beras yang ada di Kota Palu masih cukup banyak, sekitar 2.800 ton pada distributor yang ada di Manonda, Masomba, dan Blok. Untuk gula masih tersedia sekitar 200 ton. Itu yang terdiri dari 3 distributor dengan Blok. Sementara untuk LPG pada 4 distributor sekitar 6.000 tabung. Adapun harga untuk beras masih normal sekitar 9,5 sampai dengan 12. Untuk gula 12,5 sampai dengan 15. Kemudian untuk tabung masih sesuai dengan harga head, yaitu yang 16.000. Sementara minyak goreng pada satu distributor tersedia sekitar 7.000 dos dengan harga sekitar 13 sampai dengan 15.000 per liternya. Saya kira itu tambahan untuk para pedagang pasar. Ada beberapa pasar hasil evaluasi kami, khususnya di pasar mingguan, ada 1-2 pasar yang belum secara optimal penggunaan masker. Saya berharap kepada para pedagang, konsumen, dan petugas pasar di pasar mingguan agar setiap kali ada waktu untuk berdagang agar menggunakan masker. Dan lagi pada pedagang pasar mingguan agar kalau berjualan menggunakan masker. Saya berharap pada petugas pasar untuk selalu mengingatkan kepada para pedagang dan konsumen di pasar-pasar mingguan untuk selalu menggunakan masker.
Karena itu tambahan kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.